سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Kita masuk kepada pembahasan makhraj al-halqu yang kedua, yaitu tenggorokan tengah. Ya, tenggorokan tengah. Apa saja huruf yang keluar dari tenggorokan tengah? Ya, bisa kita lihat di sini ada huruf ha dan huruf ain. Huruf ha dan huruf ain adalah dua huruf yang keluar dari tenggorokan tengah. Nah, tenggorokan tengah di mana posisinya? Nah, di sini bisa kita lihat tanda panah yang tergambar di layar ya. Nah, di sini tenggorokan tengah. Kemudian huruf ha dan huruf ain, ya, dia memiliki sifat lazimah atau memiliki sifat asliyah, yang mana kedua sifat ini adalah sifat yang tidak terpisahkan dari huruf tersebut. Kita mulai dari huruf ha. Ya, huruf ha, sifat yang pertama, sifat asliyah yang pertama yang dimiliki oleh huruf ha adalah sifat istifal. Sifat istifal. Apa makna dari sifat istifal? Yaitu pangkal lidah tidak naik ke langit-langit atas. Pangkal lidah tidak naik ke langit-langit atas, sehingga tidak menghasilkan suara gema. Ya, tidak menghasilkan suara gema dalam mulut, atau dengan istilah tafkhim dan pengucapannya rileks. Jadi sifat istifal ini adalah lawannya dari isti'la. Kalau isti'la yang tadi kita bahas ya di makhraj huruf kha, yaitu naiknya suara ke langit-langit atas, itu adalah isti'la. Adapun istifal itu lawan dari isti'la. Ya, kalau isti'la naiknya suara ke langit-langit atas, berarti kalau istifal itu sebaliknya, yaitu pangkal lidah atau suara tidak naik ke langit-langit atas, melainkan langsung keluar dan pengucapannya lebih rileks. Nah, ini adalah sifat istifal, atau biasa diistilahkan oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu tajwid dengan istilah tipis. Ya, misalnya contohnya tipiskan huruf ha. Maksudnya apa? Ya, berikan sifat istifal pada huruf ha. Ketika kita memberikan sifat istifal, maka kita dapat membaca huruf ha tersebut dengan apa? Tipis. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ia memiliki al-hamsu, ya, sifat hams. Apa itu hams? Mengalirnya udara ketika mengucapkan huruf ha. Ya, contoh ya, bisa kita lihat, ya, afwan, bisa kita rasakan. Kita letakkan tangan kita, ya, telapak tangan kita di depan mulut kita, kemudian kita sukunkan huruf ha tersebut. Ya, di situ ada udara yang mengalir. Itu bukti bahwasannya huruf ha memiliki sifat hams. Kemudian sifat selanjutnya adalah rokhawah. Rokhawah adalah mengalirnya suara, ya, mengalirnya suara. Kemudian sifat selanjutnya adalah infitah. Ya, infitah adalah terbukanya rongga mulut ketika mengucapkan huruf ha. Nah, jadi 4 sifat ini, ya, wajib disertakan ketika kita mengucapkan huruf ha. Ya, tidak boleh tertinggal, ya, salah satu sifat tersebut. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan huruf ha, hamzahnya sudah betul, rokhawahnya sudah betul, infitahnya sudah betul. Akan tetapi yang jadi masalah adalah istifalnya. Ya, kita naikkan suara ke langit-langit atas. Contoh ho, maka pengucapannya akan aneh. Pengucapannya akan aneh. Ho, ya. Karena apa? Karena sifat istifal yang harusnya dibaca ha, ya, ha, ya. Karena sifat istifal tadi kita tidak sertakan, maka bunyinya menjadi ho sama ya. Jadi suara yang keluar, suara yang dihasilkan akan terdengar aneh. Kemudian huruf yang kedua yang keluar dari tenggorokan tengah adalah huruf ain. Huruf ain. Nah, huruf ain, ya, dia memiliki sifat istifal.
Ya, sama seperti huruf H, yaitu suara tidak naik ke langit-langit atas sehingga apa? Tidak menghasilkan suara gema di dalam mulut. Atau biasa diistilahkan dengan istilah tipis ya. Kemudian sifat yang kedua, ia memiliki sifat jahar. Nah, jahar ini adalah lawan dari hamas ya. Kalau hamas tadi mengalirnya udara, berarti kalau jahar tertahannya udara. Contoh huruf ain ya, kita sukunkan a, bisa kita rasakan ya. Kita letakkan tangan kita di depan mulut, a ya. Tidak ada suara yang mengalir keluar. Ya, walaupun ada itu hanya sedikit. Oleh sebab itu diistilahkan dengan tertahan. Tertahan itu bukan berarti tidak keluar udara sama sekali, tidak. Artinya apa? Dia keluar udara akan tetapi hanya sedikit. Itu makna dari al-jahar. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat bainiyah. Bainiyah adalah suara sedikit mengalir. Ya, suara sedikit mengalir. Bainiyah adalah sifat yang berada di antara sifat syiddah dan sifat rokhawah. Kalau rokhawah suara mengalir, kalau syiddah tertahannya suara. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya sifat bainiyah. Jadi kalau huruf yang disifati dengan sifat bainiyah, dia suaranya sedikit mengalir. Nggak boleh terlalu dialirkan, nggak boleh juga terlalu ditahan. Contoh di sini huruf ain. Ya, coba kita sukunkan a ya. Nah, jadi suaranya agak sedikit mengalir. Nggak boleh kita matikan, contoh nah, nggak boleh. Kemudian kita alirkan ya, kita alirkan, nggak boleh juga. Nah, ini nggak boleh juga ya, tengah-tengah. Karena apa? Karena dia memiliki sifat bainiyah. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah al-infitah. Nah, ini yang sifat ini dimiliki oleh huruf ain. Kita masuk kepada latihan. Ya, kita latihan huruf ha. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hasratan. Ha, hasratan. Hi, hitanuhum. Hitanuhum. Hunafa. Hunafa. Ahlamun. Ahlamun. Ya, kemudian ini adalah huruf ha. Kemudian kita masuk ke huruf ain. A, i, u, a. A, i, u, a. Ya. A, al-atiyah. A, al-atiyah. I, ma'in. Ma'in. Uruba. Uruba. A'yunina. A'yunina. Nah, kemudian sedikit catatan ya, huruf ain itu tidak boleh keluar dari hidung atau dari khaysum ya. Dia harus murni dari tengah tenggorokan. Kebanyakan orang Indonesia mengeluarkan huruf ain dari khaysum ya, dari hidung, rongga hidung. Contoh a. Nah, ini nggak boleh ya. Fokuskan kepada tengah tenggorokan, kemudian tutup ya. Jadi tidak boleh ada udara atau suara yang keluar dari hidung. Barakallahu fiik.